Kabar gembira, perang akan segera berakhir. Tapi jangan seneng dulu. Yang ngomong orang gila soalnya ya. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them as long as that group is willing to try to kill Americans. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. And what they wanted in this context. Untuk naikin motivasi pasukan, karena alasannya bukan alasan-alasannya logis. Ini mau ngambil minyak kan? Iya. Dan juga ngasih wilayah ke negara lain. Akhirnya pakai alasan agama gitu kan? Biar para pejuangnya punya motivasi gitu. Ini bahwa ini perang salib. Yang seolah-olah Islam itu adalah musuhnya. Kan dibilang kan musuh saya tuh Islam, musuhnya atau Syiah, bilang kan gitu kan? Dukungan terhadap Trump di Amerika cuma 36% sekarang. Iya. Jadi kalau kita pikir narasinya unik guys. Mereka pakai narasi Injil untuk membela Talmud. Dan kalau ini terus berlanjut, dia pemilu bakal kalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi cerita untung teman-teman semuanya. Update terus mengenai geopolitik yang terjadi di Timur Tengah dan yang di sini yang paling keren ngebahasnya. Alhamdulillah bersama narasumber kita yang juga update per detik nih, Bang Pizarro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru kali ini ketemu langsung nih, karena kemarin masih dalam keadaan mudik ya. Mudik. Sehat semua Bang? Alhamdulillah, minal aidin wal faidin. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin teman-teman semua juga semua ya. Dan geopolitik lagi rame di kampung aman tapi ya? Oh, kampung update terus. Update terus. Kan orang kampung Bang yang sering di TV sama di YouTube ya. Berarti ditungguin juga ya. Orang kampungnya udah begitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Kadang kan naik ntar harga barang-barang kan. Nah, ngomongin naik harga barang belum masuk ke dalam tema kita nih. Impact gak sih di kampung? Orang pada beli barang itu, beli ini bensin segala? Iya, udah panik juga di kampung ya kan? Karena sekarang isu internasional itu kan ada di YouTube, ada di media, mereka tahu. Dan sekarang kan ngelihat negara-negara tetangga kita aja udah mulai ngap-ngapan kan. Filipina udah habis-habisan nih. Filipina jalan kaki. Jalan kaki udah. Iya. Kemudian di beberapa daerah guru-guru udah lari tuh untuk ke sekolah ya kan. Iya. Udah mulai meninggalkan transportasi kendaraan. Gitu. Ini juga membuat psikologis warga pedesaan juga mulai ketakutan. Soalnya ancaman Iran kan akan dinaikin sampai 200 katakan kan. Dolar, ini barrel. Barrel kan. Terus kita sekarang udah 116 ya. 116 kan. Iya. Gitu. Sedangkan di APBN kita cuma 70 di settingnya kan. Iya. Gitu kan. Berarti kan ngeri sebenarnya posisinya kan. Betul. Gitu. Berarti ketika isu akan kenaikan juga di Indonesia juga rame. Tapi nggak jadi naik kan? Kita nggak tahu. Sementara nggak jadi naik. Ya, belum ya, kan bahasa sementara kan belum, bukan tidak. Iya. Subsidi sementara ya. Kalau subsidi nggak mungkin lama. Tetapi kan harga minyak udah per $1 kenaikan harga minyak itu akan ada sekitar 10 triliun. Kita untuk kemudian menekel hal itu. Untuk nalangin. $1. Kenaikan $1, iya. Sekarang berarti naiknya kalau di hitungan APBN kita sudah sampai 50. Iya, 50. $50. Ngeri guys, berarti 50 triliun. Oke, tapi ada kabar baiknya. Harga per barrel itu sekarang turun lagi jadi 113. Gara-gara pernyataan bahwa Trump bilang saya akan pergi dari Middle East. Nah, gimana nih? Ceritanya gimana, Pak? Kok tiba-tiba berubah gini? Tapi yang ngomong orang gila nih. Iya. Ya kadang-kadang ngomong ini, kadang-kadang ngomong itu. Iya. Karena ya segala macam tujuan yang ingin dilakukan Trump nggak tercapai. Nah, gitu. Walaupun ini sinyalemen kalah berarti? Sinyalemen gagal lah. Oke, jadi semua agresinya nih semua udah keluar duit triliunan segala macam, membunuh pemimpin negara lain segala macam, gagal. Iya, buktinya rezim Iran hari ini masih eksis, masih ada. Mujtaba Khomeini, walaupun kita nggak tahu dia ada di mana, tapi kan dia tetap bisa memberikan instruksi dari jarak jauh untuk melakukan peperangan di Timur Tengah. Dan kendali utama kan sekarang dipegang oleh IRGC, faksi militernya Iran. Dan kita lihat walaupun dulu Trump mengatakan kami udah mulai terjadi komunikasi yang produktif, negosiasi produktif, tapi perang masih terus berlangsung. Dan sekarang malah Amerika tuh semakin terisolir. Kita lihat semalam Trump udah nyerang Perancis,
nyerang Inggris gitu. Lu nggak ada gunanya lu waktu itu, lu useless lu sebagai kawan gue, sebagai sahabat gue. Lu ngapain lu nggak bantuin gue sama sekali? Bagi Prancis kan bukan perang gue, kan perang lu sendiri yang lu ciptain. Ya, jadi ada rasa kefrustasian oleh Donald Trump hari ini yang membuat dia kemudian berpikir untuk menarik diri. Ya, sekali lagi yang ngomong memang orang gila nih. Kita nggak bisa pastiin dia benar-benar ngomong kayak gitu atau enggak. Tetapi memang kita harus akui bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tujuan itu tidak benar-benar sepenuhnya tercapai. Ya kalau udah mulai nyerang ke tempat lain, aduh, bingung gimana ya. Misalnya pemimpin negara itu kan orang yang penuh dengan taktik ya dan strategi. Dan kadang-kadang stepnya itu disembunyikan. Tapi tipe kayak dia ini semua serba gamblang. Satu itu belak-belakan, suka bluffing, terus kemudian tantrum. Ini kan tantrum namanya. Benar. Nyalain orang segala macam gitu, nggak ngambil. Orang yang bertanggung jawab biasanya kan dia nggak nyalain orang lain ya. Iya. Dia yang berbuat, dia yang dia bertanggung jawab. Ini nyalain orang, kalah nyalain orang gitu kan. Nah ini kan mentalnya bukan mental pemimpin sih sebenarnya ya. Nah, ini pengusaha kali dia sebenarnya. Anak kecil lagi tantrum ini, malah lagi lucu-lucunya dia. Jadi yang dia salahin ini Inggris, Prancis karena nggak bantuin. Sama NATO ya kan. NATO nggak bantuin. Padahal waktu nyerang nggak pakai nanya ke NATO. Bener nggak? Benar. Nggak nanya ke NATO, nggak nanya ke Inggris, Prancis gimana pendapat lu kalau gua serang, gitu kan? Mereka dia kalau berkeinginan kalau berhasil itu Selat Hormuz buat dia sendiri. Benar. Sekarang giliran gitu nyalain Prancis sama Inggris. Padahal kalau misalnya Selat Hormuz dapat, ntar gue bagi kan lain cerita ya. Iya. Nggak ada kepentingan. Wah guys, ini kayaknya kalau yang ngomong dia nih serba terbuka gitu ya. Apakah benar ini ada dananya habis? Apa ada tuntutan atau apa sih tekanan yang membuat dia merasa nyerah? Kalau kita bicara sejarah perang Amerika Serikat, kenapa di awal-awal presidennya sangat menggebu-gebu bernafsu melakukan serangan, di akhir-akhir itu mulai lunak dan mau mundur. Ini bukan fenomena terjadi di eranya Trump aja, di eranya Richard Nixon dulu juga sama ya. Amerika dulu sebelumnya bergebu-gebu nyerang Vietnam, tetapi kemudian akhirnya narik diri. Kenapa? Karena tekanan politik dalam negeri, tekanan masyarakat sipil, Kongres, dan ekonomi dalam negeri. Kita baru lihat kemarin demo 8 juta. 8 juta, benar. Dan itu terjadi tidak hanya di kantong-kantong basis wilayah Demokrat, tetapi juga di kantong-kantong basis konservatif pendukung Republik, ya di Texas, ya kemudian di beberapa tempat-tempat yang lainnya, di California dan sebagainya. Itu terjadi demo. Kenapa? Karena mereka sekarang di Amerika Serikat harga BBM itu udah naik 40 dan menuju 50%. Harga bensin. Ngamuk dong orang-orang. Gede loh. Kita ini masih belum dinaikin lah sama pemerintah nih kan. Di Amerika udah 40-50%. Padahal dulu Donald Trump ketika kampanye dia ingin menekan angka inflasi. Yang terjadi kan sekarang udah mulai naik itu harga-harga kebutuhan pokok. Dan kenapa ini menarik? Kemudian demonstrasinya itu di wilayah-wilayah pedesaan pendukungnya Trump. Karena jangan lupa perang ini juga menahan harga pupuk. Ya, menahan pupuk untuk keluar dari Hormuz. Kan 30% aktivitas perdagangan pupuk itu, pupuk urea itu ada di wilayah Teluk. Nah, orang jarang nyorotin nih. Teluk itu bukan hanya minyak dan gas, tapi juga ada pangan, ada pupuk. Dan petani-petani di Amerika yang rata-rata pendukung Trump itu kan pusing sekarang. Harga pupuk naik. Katanya dihancurin. Yang itu, lumbung-lumbung pupuknya itu katanya. Ada yang di Iran. Iya, gitu. Beberapa itu kan pupuk juga ada dari wilayah Teluk, Uni Emirat Arab, Saudi segala macam. Itu juga ketapat juga. Kena juga kan fasilitas itu, dan kemudian kan itu terhambat juga karena perdagangan Hormuz itu ditutup sama Iran. Nah, teriaklah petani-petani di Amerika Serikat itu. Padahal pendukung Trump. Dan ini kan akan meningkatkan harga pangan gitu. Jadi makanya kenapa kok demo 8 juta? Karena itu bukan hanya berasal dari oposisi Trump, tapi juga para pendukung Trump. Ya mereka wajar dong ngamuk. Kan gini, Trump lu naik, gua dukung dulu. Lu janji nggak akan perang ke Timur Tengah. Lu janji kampanye lu American First, mendahulukan dulu warga Amerika. Tapi kok sekarang lu Israel First? Ya Netanyahu First. Orang bilang bukan MAGA lagi, MIGA sekarang kan? Iya, Make Israel Great Again gitu. Bukan MAGA lagi. Dan menarik, rata-rata pendukung Trump ya, yang dari MAGA itu juga udah mulai chaos sama Trump, udah mulai konflik sama Trump gitu. Karena apa yang dilakukan oleh Trump itu jelas-jelas keluar dari prinsip MAGA, Make America Great Again. Itu bisa jadi Make America Destroy Again. Tapi emang destroy semua sih. Iya. Gitu. Sekarang kalau dipikir-pikir kan
berkeinginan untuk menguasai. Jadi pengen membuat Amerika tuh kayak premannya lagi kan. Venezuela diambil, Iya. mau ngambil Greenland segala macam. Iran. Nah ketika Iran nih dia pede banget kali ya. Kalau ini keambil emang jackpot dia tuh. Benar. Kalau keambil emang Jackpotnya mahal. jadi preman dunia ini. Preman. Kan gitu kan. Mau diambil. Nah, Israel juga demen nih. Wah dapet nih Greater Israel kan gitu kan. Ternyata bisa Israelnya habis. Berantakan udah sekarang kan. Mau bangunnya gimana itu? Israelnya berantakan. Duit udah dikeluarin banyak sama Amerika. Nggak dapat apa-apa. Harga bensin naik. Aduh nih mumet pasti dia nih. Iya. Lagi puyeng-puyeng ini Bang ya. Lagi puyeng-puyengnya karena kan tadinya memang ketika Venezuela udah dapat, Iran udah dapat, dia bisa dapat 30% cadangan minyak mentah dunia loh. 30%. Pemain Dia banget raja itu. dong. Abis itu bukan mungkin Saudi dihajar sama dia. Kalau Saudi dapat juga 50%. Wow, udah master dunia itu dah. Ya kan, udah setengah dunia itu cadangan minyaknya udah dikuasai oleh Donald Trump. Ini yang dipikirkan, ditargetkan sama dia. Kan pengusaha ini. Dia pengen betul-betul menguasai minyak. Dan Trump tuh sejak dia muda udah bilang saya akan menyerang Iran. Akhir 80-an dia ngomong kayak gitu. Iya benar-benar. Akhir 80-an benar. Ketika dia masih jadi pengusaha ya, if I will be president, I will take Iran. Ya, saya akan ngambil Iran. Bahkan tuh Pulau Kark ya, itu dari tahun 88 itu juga ingin udah diambil alih sama Trump. 88 bayangin. Padahal dia belum jadi politisi saat itu. Dia masih menjadi figurannya Home Alone. Oh iya. Apa namanya dulu dia reality show-nya tuh You're Fired apa? Iya. Yang itu kan You're Fired yang gitu kan. Iya betul. Masih begitu padahal lu ya, tapi memang udah itu. Tapi udah masuk jaringan elit dong. Buktinya udah tahu itu posisi-posisian. Udah main sama Epstein kayak itu. Udah main sama Epstein itu. Epstein. Bener ya. Jadi kalau secara kesimpulan garis besar, posisi nggak mungkin nyerang atau udah kalah. Kalau gini, dia nggak punya banyak opsi kalau mau menyerang darat Iran. Sekarang yang dikerahkan sama dia nih kan, itu kan pasukan marinir. Ya. Karena kan dia targetnya ini mau menguasai Selat Hormuz. Tetapi yang dikerahkan sama dia paling banyak itu sekarang yang lagi dipersiapkan itu paling 50.000 pasukan. 50.000 untuk melakukan invasi darat. Itu nggak cukup. Kalau ingin menguasai invasi darat, melawan Iran, itu nggak cukup. Dulu ketika Amerika Serikat nyerang Irak aja 2003, itu pasukannya 150.000 yang diturunkan. Di luar pasukan sekutu NATO. Ya, NATO ikut ya? Ikut kan dulu, ada 23.000, 173.000. Itu pun perangnya 8 tahun. 2003 selesai 2011. 8 tahun itu. Bahkan sampai sekarang kan porak-porangan aja tuh Irak. Apalagi ini Iran. Penduduknya 3 kali lebih banyak dari Irak ketika tahun 2003. Jumlah luas wilayahnya itu 4 kali lipat. 50.000 mana cukup, Bos? 50.000 yang lagi nungguin dia 1 juta. 1 juta udah nyiapin ya kan? Iya. Dan dia siap perang semesta atau melibatkan warga sipil. Ibarat duit itu masih kembalian 50.000. Ya kan gitu. Jadi ini opsi yang bunuh diri. Iya. Politik kalau dia melakukan serangan dengan hanya kekuatan seperti itu. Ya makanya kan nanti kan dia menurun tuh targetnya itu. Tadi dia pengen menguasai Selat Hormuz atau katanya paling enggak saya akan menguasai Pulau Kark. Itu pulau tempat di mana 90% ekspor minyak Iran itu keluar lewat Hormuz. Kok gampang banget maksudnya orang ngomong begitu kan nih. Satu gini. Itu kan strategi dia. Iya. Terus dia umbar lah. Udah pasti disiapin lah. Kan? Udah pasti disiapin antidotnya dong di situ. Iya, Iran udah nyiapin bahkan sebelum Trump ngomong. Karena CIA sejak tahun 84 sudah mengeluarkan rilis bahwa Pulau Kark ini pulau yang sangat strategis untuk dikuasai oleh Amerika Serikat. 84. Ya, sekitar 40 tahun lalu CIA udah ngomong kayak gitu. Udah pasti Iran juga nggak diam. Iran udah pasti, dan ini kan pulau strategis dia. Ini kan dia udah tahu ini pasti akan dijadikan rebutan nih atau akan diinvasi. Makanya dia udah masuk ranjau di situ. Iran udah masang ranjau di situ, udah masang jebakan buat Amerika ke situ. Makanya Trump itu kemudian kembali lagi nih omongannya nih, dia bilang saya akan hancurkan Pulau Kark. Tadi kan dia mau rebut. Sekarang dia udah pakai narasi saya akan hancurkan Pulau Kark. Bahasanya kalau gua nggak dapat, udah gua habisin semua. Sama-sama nggak dapat. Kayak gitu. Ya, Iran yang nggak dapat, gue juga nggak dapat. Kan udah dipasang ranjau, udah dipasang bom di situ, udah pasang rudal. Ya. Gitu. Dan pasti untuk mau nyerang itu kan pasti harus pakai anggaran kan. Iya. Mungkin pasti hitung-hitung anggaran serangannya mungkin gede juga kali ya. Gede, besar. 2003 aja dia habis 2 triliun US dollar. 2 triliun. 2 triliun untuk wilayah Irak yang nggak punya milisi, nggak punya faksi militer, nggak punya perlawanan sekuat Iran ya. Itu dia habis 2 triliun US dollar loh. 2 triliun ya. 2 gede triliun. Juga ya.
Walaupun 1 triliun bisa dapat dari Indonesia mungkin. Tapi 2 triliun itu kan waktu itu zaman dulu ya. Zaman dulu. Kalau kita kalkulasi, sekarang besarnya Iran itu 4 kali more bigger than Iran, otomatis dia kasarnya dia 8 triliun dong harus keluar. Dan itu kalau ngirimnya 150.000. Iya. 8 triliun dolar dong harus keluar dia. Kalau hitungan kasar nih ya. Sekarang kan udah beda ini. Perang udah pakai AI, Irannya juga ngelawan. Harganya juga udah naik lagi. 8 triliun kan waktu itu. Iya, gitu. Bisa habis 2 triliun US dollar. Kalau menang. Kalau menang kan. Gitu. Makanya orang pada marah itu. Ini anggaran dikeluarin untuk ngasih jalan negara lain kan gitu jatuhnya kan. Gara-gara Israel pengen negaranya lebih besar, kemudian pakai anggaran Amerika ngabisin duit pajaknya orang warga Amerika. Pantesan pada marah. Benar juga ya Bang. Kalau misalnya 1 orang aja pasukan dikirim, ya kemarin kalau nggak salah ya 1 tas doang gitu kan. Itu cuma bisa buat berapa hari kan? Iya. Buat seminggu aja buat bertahan tuh di tas itu kan gitu. Itu 50.000 kali makannya 3 kali sehari orang-orang itu, coba bayangin. Bayangin, itu baru makannya doang tuh. Belum tinggalnya, segala macam fasilitasnya, belum gajinya. Nah itu berapa dia harus nyiapin duit kalau menang gitu. Makanya anggaran perang ini mungkin nggak disetujui kali, apa gimana? Dia sekarang hanya punya waktu sekitar 1 bulan. Karena aturan Kongres Amerika, ketika seorang presiden melakukan perang tanpa persetujuan Kongres, ada war power resolution yang Kongres punya wewenang untuk meninjau ulang atau meminta presiden mundur ketika 2 bulan itu dia nggak dapat apa-apa. Oh ini tanpa persetujuan dong? Kan di awal tanpa persetujuan. Oh. Persetujuan Kongres kan baru belakangan dia menyetujui. Tapi kan itu dari resolusi kekuatan perang namanya war power resolution. Dia hanya dikasih deadline 60 hari. Makanya kan dia ngomong saya akan leave Iran until 2 weeks. 2-3 minggu ya kan? Itu kan pas itu. Waktunya 1 bulan lagi. Oke, memang sesuai dengan tenggat waktu yang dikasih ya. Tapi parlemennya ini juga ya, maksudnya merangin orang ke negara lain, jajah negara lain, itu di approve di parlemen mereka. Karena kan mayoritas Republik. Ya, Kongres mereka. Dan itu pun di Kongres kan menang tipis itu. Persetujuan Trump yang kemarin itu kan menang tipis. Paling cuma menang 1, 2, 3%. Karena kan beda cuma 3 kursi sama Demokrat. Bayangin. Beda 3 kursi sama Demokrat cuma di Kongres. Di Senat 6 kursi, nggak banyak. Gitu. Itulah kalau orang zolim duduk di pemerintahan begitu gitu. Mereka tuh gampang aja mutusin oke atau nggak perang. Padahal kan impact dari perang berapa orang yang meninggal ya kan, berapa keluarga yang kehilangan saudara-saudaranya, bapaknya, ibunya segala macam nggak dipikirin gitu ya. Pokoknya kan perang atau dilepaskan militer Amerika itu kan peluk-pelukan keluarga nangis-nangisan itu. Iya, itu dari sisi mereka. Belum yang dibom tuh. Udah berapa ribu yang meninggal. Bayangin. Itu tapi sekarang gini, ada juga sisi lain. Tentara Amerika tuh udah less motivation. Benar. Mereka tahu ini bukan MAGA, ini MIGA kan satu. Dia perang bukan buat MNGA. Make Netanyahu great again. Iya. MNGA. Karena orang Israel juga publiknya juga kontra kan. Sama perang ini. Nah jadi mereka ini kan anak-anak Gen Z ya. Jadi anak-anak yang udah paham informasi. Mereka yang kemarin ketika baru sampai ada di IG tuh yang pasukan termuda terbunuh. Belum perang gimana udah terbunuh kan. Terus orang pada ngucapin pada ya namanya tuh di medianya sana kan, New York Post kan. Saya juga ikut komen di situ. Nggak usah nangis kalau posisi kamu lagi ngejajah negara orang. Ini kejadiannya kamu yang lagi jajah gitu. Nggak usah nangis gitu. Dibully sih emang gitu. Dibully. Nggak usah nangis gitu kan. Kamu yang jajah, kamu nggak usah nangis gitu kan. Nah tapi ini membuktikan bahwa satu memang pasukannya sendiri sebenarnya udah tahu bahwa ini bukan perang mereka. Mereka die for nothing jatuhnya kan. Tapi mereka ya karena ini kewajiban komando lah kan ngelakuin itu gitu. Dan dua sebenarnya narasi yang dibentuk di sana seolah-olah mereka tuh dalam keadaan perang suci. Benar. Mereka pikir ini crusade. Dikasih motivasi perang salib gitu. Mereka ini jajah Iran gitu. Iya. Emang benar pernyataan itu keluar benar kan? Itu dari Peter Hegseth. Menteri perang ya, bahkan dia mimpin doa. Menteri perang kan bukan menteri perang itu mimpin doa buat Trump gitu. Dan dia kan mengatakan dia sedang melawan konsep kenabian Islam, Islamic prophecy kan. Mana kan banyak dihajar tuh Hegseth itu. Lu kok lu pakai narasi agama nih padahal kan tujuan lu minyak.
Lu nggak ada agama-agamanya, lu pengen ngerampok kan, gitu. Cuman kan dia kenapa ngomong gini? Karena pendukung memang harus diakui. Sekarang kan kalau kita bedah nih demografi Amerika Serikat ya, sejak perang Gaza itu hanya mungkin Kristen evangelis kulit putih doang yang mendukung Trump. Ya, kan evangelis ada kulit putih, ada non white ya kan, kayak gitu. Non white-nya kalau dalam kata Pew Research Center 50% udah nggak dukung Netanyahu. Hanya tinggal white aja tuh. Kalangan white-nya ada yang mendukung Netanyahu. White supremacy sudah pasti. Iya, white supremacy pasti ya kan. Nah, itu yang dimainin sama dia, yang dipertahanin. Jewisnya udah kontra, Katoliknya kontra, ya Protestannya kontra, evangelis non white-nya kontra. Jadi sebenarnya standar ganda yang dimainin berarti ya guys ya. Jadi jatuhnya apa? Untuk naikin motivasi pasukan. Karena alasannya bukan alasan-alasannya logis. Ini mau ngambil minyak kan? Iya. Dan juga ngasih wilayah kuat negara lain. Akhirnya pakai alasan agama gitu kan? Biar para pejuangnya punya motivasi gitu. Ini bahwa ini perang salib. Perang salib. Yang seolah-olah Islam itu adalah musuhnya. Kan dibilang kan musuh saya itu Islam. Musuhnya atau Syiah. Bilang kan gitu kan? Tapi Arab nggak ini yang bingung saya juga. Kenapa dia udah ngomong gitu Arab nggak marah gitu? Udah gitu. Ini adalah musuh kami itu Islam. Ini adalah perang salib untuk ke sana gitu. Tapi di sisi lain dukungan juga udah nggak ada gitu ya. Hanya dukungan terhadap Netanyahu terhadap Trump di Amerika cuma 36% sekarang. Hanya 36% dan yang menolak perang itu 62%. Bayangin. Itu mutlak itu kalau ngomongin demokrasi. Iya, mutlak lah. Bahkan seminggu sebelumnya itu dukungan kepada Trumpnya masih 40%. Sekarang udah 36%, bukan lagi tidak mungkin 30%. Dan kalau ini terus berlanjut, dia pemilu bakal kalah. Sebenarnya kalau pilih lagi dah nggak kepilih lagi sih, orang juga udah pada ini kok. Gitu, iya. Info-info dari dalam juga mereka udah pada. Selannya kan November nih kan, 2026, Agustus sudah mulai kampanye. Ini pasti dimainin sama Demokrat. Padahal dia sebenarnya berarti emang kan nggak punya gigi mundur, harus menang kan? Iya. Kalau nggak menang ya posisi dia genting kan gitu dipikirkan. Tapi emang nggak punya apa-apa lagi untuk maju ini. Iya. Jadi kalau kita pikir narasinya unik guys. Mereka pakai narasi Injil untuk membela Talmud. Yang bikin yang bilang great again itu untuk Israel great itu kan Talmud ya, bukan Taurat itu kan. Talmud gitu. Pakai narasi Injil untuk ngejalanin buat Talmud yang nggak ada di dalam ini jadi ngomongin ini nih. Taurat. Ini bukan di Taurat, itu bukan Taurat, ini Talmud kan padahal. Untuk ngelawan Quran itu seolah-olah. Narasi yang dipakai. Nah, sedangkan sendiri yang pegang Talmud ini, pendiri Talmud itu ateis. Theodor Hedel kan ateis. Ya kan, keluarga-keluarganya itu kan ateis juga tuh. Netanyahu. Ini benar-benar pakai alasan agama untuk sebenarnya mau ngerampok minyak, intinya gitu. Iya. Waduh, ini memang sengaja mereka mengadu domba agama juga sebenarnya. Karena kalau pakai alasan rasional udah nggak masuk. Nggak masuk. Pakai alasan rasional udah nggak masuk. Itu minyak orang, lu lawan hukum internasional, lu ngejajah wilayah orang, lu aneksasi negara orang, lu pakai. Sedangkan Amerika ngomongnya soal demokrasi, soal HAM, law, bahkan PBB ada di New York, ya kan? Gitu. Itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip dari Amerika Serikat sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir alasan agama tersebut juga kayaknya udah mulai nggak kepake karena orang Kristennya juga udah mulai pada pinter. Itu yang di 8 juta itu kan bukan Muslim. 8 juta itu orang-orang Kristen yang juga nggak setuju dengan perang ini. Jewish juga ikutan. Bahkan kalau nggak salah di misilnya Iran ditulis untuk saudara Nasrani yang di Yerusalem kan, yang ada yang ditempel di misilnya tuh. Yang ribut malah orang Islam karena beda nih. Diributin Sunni Syiahnya. Yang non muslim aja udah tahu mana yang dolim gitu. Aduh, kadang-kadang. Nah sekarang posisinya berarti kalau tanggapan Iran sendiri gimana Bang? Dengan pernyataan dari Trump akan mundur. Menteri Luar Negeri Iran udah ngomong tadi udah ngomong bahwa kami akan terus mempertahankan kedaulatan Iran. Yang memang which is kalau kita dalam konsep hubungan internasional itu pelanggaran kedaulatan terhadap Iran gitu ya. Artinya sekarang bola itu tergantung Amerika Serikat. Ini dia mau melanjutkan perang atau kemudian dia mau mundur, itu pikiran sekarang ada di Trump. Gitu. Tetapi kan Trump ini tadi kalau kata Thomas Friedman ini penulis Amerika terkenal, Trump itu anak kecil yang ada di tubuh orang dewasa sambil megang korek, sekelilingnya ada gas. Gitu, jadi bahaya banget kan? Ini pikiran orang anak kecil tapi beragak
ada di tubuh orang dewasa sambil megang korek sekelilingnya gas. Dia nggak tahu sebahaya apa itu kalau dia main gitu, itu. ya kan? Dia kayak nyalain, api gitu kayak main jedar aja tuh. Justru kalau saya lihat Iran malah menunggu Amerika masuk. Oh, Dia ya kata dibilang mau dibikin kuburan kan massal. Gini, dia ini kan di atas angin sekarang. Heeh. Moral itu kan bandul moral ke dia sekarang. Ya, orang itu banyak yang mendukung dia gitu. Justru dia hancur atau tidak hancur, dia menang secara moral. Iya benar. Dia orang sekarang udah mulai melihat kapasitas mereka kayak gitu ya. Justru mereka dalam posisi untuk menunggu itu masuk. Jadi sebenarnya walaupun kalah pun terhormat gitu. Iya, walaupun kalah pun terhormat, walaupun babak belur pun dia terhormat. Nah, kalau memang kalah, ya. Masalahnya kan perang yang ada di wilayah mereka. Ya, ada dan demografi Iran itu susah bos dikalahin. Iran tuh kayak negara dikelilingin pagar pegunungan. Iya ya, pegunungan jauh-jauh gitu lagi. Ya? Gede-gede, bukitnya tinggi-tinggi, ada tempat-tempat gua-gua di dalamnya. Itu kan susah diterapkan oleh Amerika Serikat yang biasa tuh perang darat yang sifatnya itu lebih luas, tidak ada banyak halangan-halangan pegunungan. Kayak di Vietnam mungkin ada gunung-gunung ini ya, bukit-bukit pedesaan kayak gitu ya. Dan itu kan juga menyulitkan mereka di perang Vietnam itu. Sama juga di Afghanistan kan. 2 dekade loh, 20 tahun dia perang lawan Taliban, kan nggak berhasil menang gitu. Kabur juga akhirnya kan? Kabur juga, karena kalau saya punya teman di Afghanistan, dia bilang kayak gini, kekuatan dari Taliban dan Afghanistan itu dia menguasai Medan, dia menguasai ceruk-ceruk pegunungan dan di dalam itu ada gua-gua. Makanya kan Osama itu baru 9 tahun dia terbunuh, Osama bin Laden itu, karena dia kan disembunyikan di Afghanistan dan dia juga punya tempat-tempat persembunyian di situ akan sangat sulit, apalagi jika perang darat gitu. Apalagi Iran yang luas geografisnya lebih dari Afghanistan, lebih dari Irak gitu. Dia belum masuk aja mungkin hambatannya udah sangat luar biasa gitu. Makanya kapasitas Iran tuh dia, gua nunggu lu datang kalau mau silakan sini. Dia udah masang rantai manusia juga tuh. Ya kan? Tapi kalau dipikir-pikir emang kalau misalnya dia mau perang darat kan misalnya kan berlabuh nih. Iya. Mau ke kotanya jauh banget kan. Mungkin butuh berapa hari kalau jalan itu lewat gunung-gunung segala macam itu aja udah habis semua tuh energinya. Iya, apalagi nggak ada negara-negara teluk yang mengizinkan mereka masuk. Kan dia masuk nggak bisa dong langsung gelondong boy gitu. Udah pasti habis kalau langsung ke Iran kan? Iya kan, dia izin dulu ke Saudi, izin ke Oman, ke Bahrain. Sekarang Bahrain aja udah diinstal sama Trump. Gara-gara Bahrain tidak mendukung Amerika Serikat. Ngomong gimana deh? Ya dibilang lu nggak ada malunya lu kayak gitu ya. Lu bahasanya kan lu sekutu gua selama ini, tapi lu nggak nolong gua. Bahrain kan negara kecil banget itu. Iya sebenarnya. Ya kan itu Bahrain aja. Ya Bahrain juga takut kalau gua ngizinin Amerika masuk, gua habis bos. Iya dia juga join sama Amerika juga karena dia penakut kan? Iya karena dia kecil memang. Karena kecil kan? Kan nggak bisa dia nggak punya power. Kan karakternya gitu, negara-negara yang nggak punya power. Dia kebanyakan dia kemudian berharap sama keamanannya Amerika. Kayak gitu. Ini juga nanti secara panjang, ini kan sejarahnya juga kenapa kemudian Amerika itu masuk di Teluk, ya kan? Karena kemudian selama ini kan negara-negara Arab itu menyimpan uang itu, negara-negara Amerika Serikat memberi minyak dari negara Teluk itu kan nyimpannya dolar di Amerika Serikat. Oh gitu. Untungnya